Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membawakan seminar tentang teknik cetak saring dalam seni grafis. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Andreas Fieritarhioran, Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa itu seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas, kecuali pada teknik monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ini yang disebut dengan proses cetak. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu pengertian cetak saring atau yang sering disebut sablon, dan yang kedua bagaimana proses pembuatan sablon, dan yang ketiga apa yang diperlukan dalam pembuatan seni cetak grafis dengan menggunakan teknik cetak saring. Yang pertama, pengertian cetak saring atau sablon. Istilah cetak saring digunakan lebih populer dengan sebutan cetak sablon. Kata sablon berasal dari bahasa Belanda yaitu sablon, sehingga dalam bahasa serapan menjadi sablon. Sablon didefinisikan sebagai pola berdesain yang dapat dilukis berdasarkan contoh. Cetak sablon adalah mencetak dengan menggunakan model cetakan atau mal. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa langkah pembuatan sablon. Yang pertama, lapisi layar oleh cairan emulsi hingga membentuk lapisan tipis. Lakukan dengan bantuan rakel di ruang gelap. 2. Tunggu lapisan emulsi hingga kering. Yang ketiga, print desain yang diinginkan pada plastik atau kertas transparan seperti kalkir. Yang keempat, setelah lapisan emulsi kering, cetakan desain yang di-print ke atas screen dan press menggunakan busa. 5. Tekan screen dengan kaca, lalu sinari screen dan desain tersebut dengan sinar ultraviolet atau UV. Bisa langsung di bawah sinar matahari atau menggunakan alat exposure. Yang keenam, setelah dijemur, gambar desain akan terbentuk di screen. Yang ketujuh, siram screen dengan air atau dicuci secara perlahan. Yang kedelapan, keringkan screen di bawah sinar matahari. Yang kesembilan, setelah kering, rekatkan lakban di pinggiran dari keempat sisi screen untuk menghindari kebocoran cat. Yang kesepuluh, tempatkan screen di atas kain atau media yang diingin disablon. Pastikan screen tidak akan geser saat penyablon dilakukan. Yang ke-11, lakukan penyablonan dengan cara menuangkan tinta atau cat pada screen secukupnya. 12. Ratakan cat dengan bantuan rakel sembari ditekan dari atas ke bawah beberapa kali agar warna merata. Yang ke-13, jika menggunakan lebih dari satu warna, gunakan screen lain. Yang ke-14, setelah penyablonan selesai, keringkan cat dengan hair dryer. Yang ke-15, screen bisa dicuci menggunakan air ataupun pencuci cat agar kembali bersih. Selanjutnya saya akan membahas tentang 9 alat sablon kaos manual paling penting yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah screen. Screen sablon merupakan peralatan inti yang digunakan untuk membuat sablon manual. Biasanya screen ini dibuat dengan bingkai kayu, tapi ada juga yang berbahan aluminium atau besi. Di tengah bingkai ada kain kasa dengan pori-pori yang dipasang. Tujuannya adalah untuk menyaring tinta saat proses penyablonan dilakukan. Kegunaan screen sablon adalah untuk mencetak film yang sudah dilapisi afdruk untuk kemudian dicetak desainnya pada permukaan kain. Yang kedua, rakel. Untuk menekan dan mendorong tinta di atas kain screen, Anda memerlukan rakel. Rakel biasanya dibuat dari kayu dengan ujung yang terbuat dari karet. Berdasarkan bentuk ujungnya, rakel memiliki beberapa jenis berbeda dengan penggunaan yang beragam pula. Yang ketiga, meja.
Meja sablon termasuk peralatan inti dalam penyablonan manual. Dengan adanya meja sebagai penyangga skrin, kain bisa disablon dengan hasil yang bagus. Yang keempat, tinta. Tinta merupakan bahan sekaligus alat yang paling penting untuk sablon manual. Tinta sablon sendiri banyak sekali macamnya dan digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda pula. Beberapa jenis tinta yang bisa digunakan untuk menyablon antara lain tinta rubber, tinta plastisol, tinta foil, dan tinta glow in the dark. Yang kelima, kertas kalkir. Dalam proses sablon manual, kertas kalkir dibutuhkan untuk bentuk proses desain di atas skrin sablon. Jenis film yang paling banyak digunakan adalah kertas kalkir. Keenam, alat afdruk. Sebelum film ditempelkan pada skrin, Anda masih harus melakukan pemanggangan. Prosesnya bisa dilakukan dengan menggunakan alat afdruk neon panjang. Film yang sudah direkatkan pada skrin dan dilapisi dengan afdruk kemudian dipanaskan untuk menghasilkan desain artwork atau gambar yang bagus. Yang ketujuh, emulsion kain sablon atau lebih sering disebut obat afdruk, berguna untuk memindahkan gambar dari film afdruk ke skrin sablon. Ada dua macam obat sablon yang bisa Anda gunakan tergantung jenis tintanya. Yang kedelapan, penyemprot air. Setelah proses afdruk selesai dalam gambar filmnya tercetak pada permukaan skrin, Anda harus membersihkannya dengan air. Tujuannya adalah untuk membuang sisa obat afdruk dan memperjelas cetakan atau desain yang akan disablon ke permukaan kain. Yang kesembilan adalah alat perlengkapan. Disebut selain kedelapan perlengkapan utama yang sudah disebutkan di atas, Anda masih memerlukan beberapa alat sablon kaos pelengkap. Kesimpulan, sablon adalah salah satu kata yang sangat familiar didengar dalam bisnis fashion. Hal ini disebabkan karena sablon memberikan variasi berbeda dalam hal pembuatan pakaian dan aksesorisnya.